Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Hendry Wibowo. Lagi-lagi di acara Bola Break dan tentunya gua nggak sendirian karena lagi-lagi dia yang nemenin nih. Siapa nama lu? Kenalin dulu. Halo sahabat bola.com, gua Grega Hanuri Kesani. Kita udah sampai di episode ke 7368 kemarin Ya pokoknya udah susah dihitungnya lah ya kan. Udah banyak gitu. Jadi kita bahas apa nih Bro Mek? Kali ini Bro Mek. Nih kita lagi mau bahas yang lagi rame nih. Lagi rame nih ya. Klub Apa yang rame? bisa bikin Indonesia macet nih, Indonesia macet. yaitu Komo. Oh, Komo. Tapi bukan si Komo ya, ini Bukan si Komo ya, tapi 1907. Komo Timbola nih ya. Komo Timbola. Bukan Komonya Susan bukan ya? Bukan. Nah, ngomongin tadi Indonesia dengan Komo, ternyata memang tuh ada kaitannya Bro Mek. Iya. Ya orang-orang udah pada tahu lah ya kalau Komo itu yang punya siapa ya. Mungkin belum tahu juga Bro Mek. Belum tahu ya? Iya kan, belum tahu. Iya, Jelasin oke. dulu dong. Ya jadi Komo itu, gue jujur aja sebelumnya gue udah ngefans sama Komo nih. Nah. Dari zaman jarum black filter itu harganya 1.500 2 batang. Ini nggak apa-apa nih nyebutin ini nih. Gak apa-apa lah. Ada kopi harus ada rokok dong. Oh iya. Iya, Oh jadi ada kaitannya Komo dengan Jarum nih. Yo, bener. Jadi apa kaitannya apa tuh? Jadi Komo 1907 itu adalah klub yang tahun kalau nggak salah mulai 2019 itu dibeli saham mayoritasnya oleh pemilik Jarum Wih. dan pemilik bank terbesar. Menurut gue terbesar sih ya di Indonesia. Itu inisialnya 3 huruf BCA. Nah. bukan inisial. Itu inisial ya. Iya. Terus ya itu adalah Hartono Brothers atau Hartono Bersaudara. Oh, Siapa sih dua orang itu Hartono itu? Ini pasti orang terkaya salah satu orang terkaya di Indonesia juga lah ya. Nah itu kalau nggak salah si Asian Games apa SEA Games ya, dia pernah juara ASEAN ya. Oh iya Mainan masih, bridge ya? Iya masih jadi Olimpiade iya, bridge. Bener, iya. Olimpiade. Apa kartu ya, main kartu ya. Pokoknya main kartu itulah. Iya, dapat medali dia. Dan dengar hadiahnya itu katanya nggak diambil apa gimana gitu. Iya. Ya kita nggak tahu lah ya. Tuh lu mending daripada lu main kartu di pos ronda mending kayak dia Main dapat gaple, medali kan. main gaple ya. Iya. Nah, apalagi Enggak, jadi prestasi Komo ini sangat luar biasa ya. Tadi seperti Bro Mek bilang di 2019 ya, dibeli oleh pengusaha asal Indonesia lah, kita sebutnya gitu aja lah ya. Iya. Dan sebelum itu tim ini sempat dinyatakan bangkrut ya kan, dan harus tampil lagi dari Serie D. Serie D itu di Italia nggak termasuk ke sepak bola profesional ya, dia masuknya ke amatir tuh. Di 2017 mereka start di Serie D dan sangat luar biasanya di musim ini akhirnya tim ini bisa promosi ke Serie A ya. Dan ini adalah pencapaian bersejarah karena terakhir kali mereka promosi ke Serie A itu tahun 2002-2003. Itu udah cukup hampir 20 tahunan lah ya berarti ya. Bener. Iya, ini udah cukup lama sekali tim Como ini tidak berkiprah di kasta tertinggi sepak bola Italia, dan yang spesialnya ini tadi karena memang ada unsur Indonesianya. Betul, ada aroma-aroma Indonesia. Indonesianya, dan sekarang ini sedang juga menjadi sorotan media internasional ya, karena bagaimana seorang pengusaha Indonesia ini bisa menyulap tim yang tadinya hanya tampil di Serie D, terus step by step lah ya mereka tampil di Serie C, dan puncaknya di musim ini mereka menjadi runner up di Serie B ya, dan akhirnya promosi. Nah, materinya pun sebenarnya juga nggak bisa dibilang mewah ya. Yang paling terkenal mungkin ada Cutrone aja tuh. Cutrone ya, Patrick Cutrone ini pemain yang sempat digadang-gadang jadi pemain masa depan Italia ya, dan dulu sempat main di AC Milan juga. AC Milan juga. Nah, tapi itu cuma salah satu faktor ya, keberadaan dua orang terkaya di Indonesia. Salah satu orang terkaya di Indonesia itu yang bisa menjadikan atau reshape membentuk Como menjadi sedemikian rupa sekarang. Ternyata itu di belakangnya itu ada banyak faktor lagi, Bro. Betul. Itu ada di jajaran pelatih itu, kalau nggak salah ada siapa namanya? Ada Dennis Wise yang CEO ya sekarang ya. CEO-nya juga ada Thierry Henry juga punya. Oh ya, Thierry Henry bahkan salah satu pemilik saham juga kan. Betul. Dia masuknya CEO sih kalau yang gue baca waktu dia wawancara sama Sky Sport. Jadi kayak Thierry Henry dan beberapa kawannya itu dia bikin kayak konsorsium gitulah. Tapi akhirnya jadi manajemen jadi CEO. Tapi yang paling berperan itu ada Cesc Fabregas. Wah iya, ini Cesc Fabregas. Nah dia itu awalnya main dulu dia pas masih di Serie C bahkan ya. Iya, Serie C, terus dia main. Enggak, udah Serie B kali. Serie B ya. Udah di Serie B. Terus dia main, habis itu dia pensiun, diminta untuk jadi asisten pelatih dan manajer pelatih di Primavera atau U19-nya, Bro Mek. Begitu. Dan setelah banyak orang yang bilang, ini Fabregas mengakui ya, kalau keputusan dia datang ke Como itu cuman
ya itu adalah cuman akhir-akhir karir gitu gimana sih. Dan di Como itu lebih terkenal daripada sepak bolanya ya. Lebih terkenal sama danaunya. Lake karena Como. Iya. Banyak orang-orang kaya yang punya rumah di situ, banyak orang-orang kaya yang berlibur di situ dan ternyata sekarang kini keberadaan orang Indonesia, pengusaha Indonesia ini, Cesc Fabregas, Thierry Henry, Cutrone dan kawan-kawan itu menempatkan Como di jajaran elit sepak bola Italia lah, at the moment lah untuk sementara ini ya gitu Bro Mac. Dan yang gue lihat emang sosok Cesc Fabregas ini sangat berperan banget ya di beberapa video pun bahkan sosok Fabregas inilah yang memberikan semangat ya kepada para pemain dan bahkan saat kemarin Como akhirnya memastikan promosi langsung ya dengan finish runner up, Cesc Fabregas langsung bilang, gua akan menepati janji kita sama-sama liburan ke Ibiza. Wow, langsung disambut tuh sama para pemain itu ya kan. Dibawa ke kampungnya Fabregas ya. Dan sama Fabregas itu benar-benar total all in kalau bahasa sekarang ya, all in ke Como karena istrinya, anaknya semua dibawa tuh Bro Mac ke Como, bukan cuma liburan doang tapi menetap di situ. Iya. Bahkan anaknya berarti juga emang benar-benar ini ya. Iya. Dan Fabregas ini bahasa Italianya juga bagus Iya. karena sebelumnya juga pernah main di Serie A kan. Serie A, iya. Di Di Milan ya. Milan ya, Iya. cuma beberapa musim. Iya, Terus, nah selain daripada Como, kita kalau ngomongin Como, enaknya satu segmen sendiri sih. Cuman kita nggak adil karena ada aroma Indonesia lagi nih di Serie B lainnya. Oh iya, Venezia. Venezia. Ya. Lu inget nggak pemain Venezia favorit lu dulu? Siapa itu? Ya gue tanya lo kan. Gitu. Venezia siapa ya? Venezia. Fabrizio Micoli bukan ya? Miko, kalau nggak salah di Faio deh kalau nggak salah ya. Iya. Cuman Venezia ini memang klub yang unik ya. Selain daripada dia itu, Venezia itu kotanya itu dikelilingi kali gitu. Dikelilingi kali. Jadi kalau si Jay Idzas dan kawan-kawan ini dia latihannya itu bukan di Venezia tapi di nyebrang dulu kemana gitu. Oh. Ini salah satu kota paling romantis di dunia lah ya, Betul. Venice ya. Sering dijadiin lokasi honeymoon, Iya. terus syuting. Nah sekarang ini ada Indonesianya lagi nih, yaitu si Bang Jai. Bang Jai. Bang Jayadi. Bang Nah, Jai. sampai kita syuting detik ini Venezia itu seharusnya bisa lolos langsung ya. Betul. Otomatis. Cuman di pekan ke-37 di Giornata ke-37 ya Bro Mek ya. Iya. Dia itu kalah lagi apa imbang ya? Kalah kalau nggak salah deh 1-2. Padahal itu si Jay Idzas bikin gol tuh. Oh, sayang banget karena dia kalah, mereka kalah. Venezia gagal promosi. Cuman peluang untuk ke masih ada Serie jalur A lain ya. masih ada jalur Playoff untuk ke Serie A. Hanya satu tuh, mudah-mudahan kita doain aja supaya nanti ada 2 bau-bau Indonesia di Serie A. Sebenarnya ada 2 lagi. Siapa lagi tuh? Emil Audero. Emil Audero. Yang jadi kiper di Inter Milan. Sama satu lagi Tijani Reinders. Oh betul, bahkan kemarin dia jadi viral tuh ya gara-gara selebrasinya nomor punggungnya pakai nama ininya ya, nama ibunya. Siapa nama ibunya kemarin ya? Pokoknya ada marga-marga Malukunya. Iya, jadi sorotan juga tuh. Jadi sorotan. Dan yang menarik dari Jay Idzas ini adalah salah satu pemain keturunan di timnas Indonesia yang mendapat menit bermain reguler di timnya, ya kan? Dan dia hampir di semua pertandingan dia menjadi starter ya di posisi back ya. Dan bahkan tadi yang seperti Bro Mac bilang dia juga termasuk back yang rajin mencetak gol ya. Di 2 pertandingan terakhir. Betul. Di masa-masa krusial dia mau rajin bikin gol. Dan peran Jay Idzas ini juga terlihat sih di timnas Indonesia ya. Bagaimana saat dia bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, saat Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam, terlihat sekali sih kelas dari seorang Jay Idzas ini ya. Dan gue ngebayangin itu baru kelasnya pemain Serie B yang bermain reguler nih, udah tampil begitu signifikan sekali di timnas Indonesia kan. Bagaimana nanti kalau udah naik level ke Serie A, tentunya diharapkan penampilan Jay Idzas ini semakin membaik lagi, Bro Mek, ya kan. Nah ini masih 2 tim Liga Italia ini Bro Mek ya. Itu begitu infonya resmi mereka si Como terutama itu lolos, itu mulai banyak tuh netizen tuh ngomong harus ada nih pemain Indonesia. Nah itu menurut lu gimana tuh? Itu gimana tuh? Ya menarik sih karena memang tim Como ini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, tentu tidak lengkap rasanya jika tidak diperkuat oleh pemain asal Indonesia. Dan yang menariknya adalah saat ini jika kita melihat pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia senior, sebenarnya ada beberapa pemain yang memang layak tampil di Serie A. Ya kalau kita bilang ada beberapa nama lah, salah satunya Tom Haye. Ini yang paling ramai dibicarakan nih di medsos bahwa Como nih seharusnya nih merekrut Tom Haye, karena Tom Haye pun kontrak habis dan di Heerenveen di Eredivisie dia pemain yang bisa dibilang selalu reguler juga main, ya kan.
Berbeda dengan Nathan Choaon ya. Kalau Nathan kan masih bisa dibilang masih pemain muda lah ya, sehingga menit bermainnya tidak sebanyak dari Tom Haye di Heerenveen. Dan Nathan juga balik lagi ke Swansea. Iya, Jadi betul. mudah-mudahan lah Swansea cepat naik lagi ke Premier League nih. Iya. Dan ngomongin Premier League Bro Mac, nih ada lagi bau-bau Indonesia lagi nih Bro Iya, Mac. iya. Itu Ipswich Town. Ipswich Town. Tim Dia promosi yang- juga ya. Promosi juga, tim yang dimiliki sama, kalau yang tadi kan si Como kan pengusaha Indonesia. Iya. Ini kalau Ipswich ini sama Ed Sheeran penyanyi itu Bro Mac. Oh iya. Ed Sheeran ya. Nah Ipswich Town itu keluar sebagai runner up sama kayak Como ya. Di bawah siapa sih yang peringkat 1 siapa sih? Gue lupa. Wah, aku juga Leicester, ngikutin Leicester. Oh, Leicester Jamie Vardy ya. Jamie Vardy, Iya, Leicester. iya. Dan Kembali Ipswich. lagi ya Leicester ya. Cuman ini siapa sih Indonesia yang ada di Ipswich Town tuh? Yaitu kita tahu lah Elkan Baggett. Iya. Cuman masalahnya adalah Elkan Baggett semusim terakhir itu lebih Dipinjamkan banyak ya? dipinjemin. Pertama ke mana dulu sih, pertama gue lupa. Kemudian ke Bristol Rovers dan Iya. kontrak pinjamannya udah habis dan dikembalikan. Dan isu-isunya yang nggak enak nih katanya sih karena masih muda dan persaingan di lini Lini belakang itu belakangnya sangat ketat ya. Elkan katanya sih bakal dipinjemin lagi. Itu ke divisi 3 lagi. Ke League One, yaitu kasta ketiga Liga Inggris. Ya tapi apapun itu yang penting adalah kita harus dukung ya. Sekarang Elkan Baggett tuh lagi diserang lagi tuh sama netizen tuh. Oh ya, gara-gara kemarin isunya Fotonya, nggak menolak iya, ini gua ya. kagak ngerti namanya Dicuekin netizen ya sama sekarang, iya. Sempet-sempetnya gitu mereka kok ngetik yang jahat-jahat gitu kan sampai akhirnya dinonaktifin itu kan si Justin jadi siapa? Elkan Baggett. Elkan Baggett. Dan yang patut jadi catatan adalah Ipswich Town ini adalah tim di mana Elkan Baggett ini benar-benar meniti karirnya dari nol ya. Iya. Dan dia benar-benar dari akademi Ipswich Town dan sekarang dia sudah tembus ke tim senior meskipun di beberapa musim terakhir masih lebih sering dipinjamkan ya. Dan ini menurut gua sebuah langkah bagus sih untuk menambah jam terbang dari Elkan Baggett, karena jika dia terus bertahan di Ipswich Town, dia kalah bersaing dengan para pemain lainnya sehingga lebih banyak jadi penghangat bangku cadangan kan. Iya. Dan ini menurut gua langkah yang tepat sih. Lebih baik bermain di taruhlah di divisi 2 di bawah championship berarti ya. Ketimbang dia ada di Premier League bersama Ipswich Town musim depan tapi hanya jadi cadangan terus. Ini tidak bagus ya untuk perkembangannya, dan ujung-ujungnya juga ini juga tidak bagus juga untuk timnas Indonesia ya yang membutuhkan tenaga seorang Elkan Baggett kan. Iya. Mirip sama Justin Hubner. Dia kan kapten di U23, tim U23 Wolves apa U21 gitu. Bahkan dia kapten dan pernah beberapa kali masuk ke susunan pemain untuk Wolves. Saat itu memang Wolves memang lagi banyak yang cedera sih. Iya kan, Ryan Ait-Nouri juga baru sembuh lagi cedera waktu itu dan udah sembuh. Dan akhirnya keputusan strategis sih dilakukan oleh Justin Hubner, yaitu dengan pindah atau dipinjamkan ke Cerezo Osaka ke Asia. Dipinjamkan. Iya, buat gue itu sangat strategis, sangat penting karena Osaka kan dia punya kemiripan gaya bermain masih di Asia gitulah. Dan dia kan lebih banyak menjalani laga-laga bersama timnas. Jadi gue rasa itu kayak gimana ya, keputusan yang krusial sih buat masa depan karir dia. Dan gue yakin sih kembalinya nanti ketika kontrak peminjamannya udah habis dan kembali ke Wolverhampton Wanderers itu udah cincai lah. Gue rasa bakal ada masa depannya cerah lah dua-duanya. Dan balik lagi ke soal Elkan, kebetulan pelatihnya, manajernya Bristol Rovers juga waktu itu bilang Elkan itu udah jadi idola baru di Bristol karena dia tinggi, udah kayak bukan 20 tahun lagi, dia udah matang, udah solid, dan dia pingin pinjam Elkan lagi di musim berikutnya gitu Bro Mek. Gue tadi udah nyebut Tom Haye, mungkin satu nama lagi sih yang gue lihat layak main di Serie A ya bersama Como, Ivar Jenner sih. Ivar Jenner masih muda dan terlihat sih bagaimana perannya di timnas Indonesia juga, meskipun usianya masih muda tapi punya visi permainan yang sangat bagus sebagai gelandang, dan jika bermain di level yang lebih tinggi lagi diharapkan kelasnya juga bakal lebih naik lagi lah si Ivar Jenner ini. Kalau gue justru ngeliat Marcelino Ferdinand sih, gue rasa dia bukan cuma di Como aja tapi di Venezia dan klub Inggris juga sangat cocok gaya bermainnya gitu. Gue ngelihat Marcelino tuh mirip kayak Eze dan Michael Olise di Crystal Palace. Gaya mainnya mirip banget. Dia lincah dan punya pace, punya kecepatan, terus punya tendangan yang akurasi yang bagus juga. Jadi gue rasa Marcelino lu harus main lanjut di Eropa karena kontraknya di KMSK Denze udah bais. Tuh dengar tuh para petinggi Jarum, Marcelino, Ivar Jenner sama Tom Haye titip ya. Yoi, titip. Biar nemenin
Coach Kurniawan di situ. Yoi. Oke, sahabatbola.com, begitu tadi akhir dari segmen pertama kita membicarakan Como dan juga tim nuansa Indonesia lainnya ya, tadi di Liga Inggris dan juga Serie A. Kita akan lanjut ke segmen kedua tentu dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Como. Sahabat bola.com, kembali lagi bersama Bola Break. Nah, di edisi yang sama kita akan masuk ke segmen kedua. Tapi sebelum kita membahas segmen kedua, kita ada kuis nih dari produser kita nih. Apa nih kuisnya kali ini nih? Kuis. Jangan sampai gua kalah lagi nih ya. Iya, kuis mulu enggak ada hadiahnya nih. Iya. Oh ya, sebelum mulai kasih tahu dong, gua udah menang 2-0 nih di dua sesi terakhir. 2 leg gua menang nih. Ini leg ketiga nih ya. Oke, kuis kali ini kita akan bahas tentang Liga Italia. Era jadul sebenarnya. Nah, gak mungkin Henry kalah kan. Sebagai penggemar Liga Italia harus menang dong. Ini malu-maluin nih kalau gua kalah ini. Oke, pertanyaan pertama ada 5 pertanyaan seperti biasa. Yang pertama, siapakah aku? Di masa kepemimpinanku, AC Milan menjadi klub raksasa dunia. Meraih setidaknya Dor. Oke, Henry. Silvio Berlusconi. Betul. Kita belum passwordnya dulu ya, lupa. Henry Dor. Kalau Grega apa passwordnya? Tas. Oke. Pertanyaan pertama benar Henry ya, Silvio Berlusconi. Oke, lanjut pertanyaan kedua, siapakah aku? Aku dijuluki pemain bengal dan nyentrik yang pensiun di Liga Italia. Lanjut. Aku pernah menolak tawaran Sir Alex Ferguson untuk membela MU pada tahun 2001. Walaupun bengal, aku pernah meraih gelar Fair Play Award di West Ham United. Tas. Rega. Paulo Di Canio. Mungkin gua enggak tahu. Oke, skor 1 sama. Lanjut pertanyaan ketiga, siapakah aku? Ini klub. Klub ini pernah mencuri perhatian Serie A pada era 90-an hingga awal 2000-an. Nama stadionku adalah Mario Rigamonti. Dor. Henry, Palermo. salah. Mario Rigamonti apa ya? Tas. Oh, gua tahu. Bari. Salah. Brescia. Kalau udah skip lah. Tanya aja kan kalau ada yang enggak kalah. Enggak, gua kalah enggak tetap. Enggak, maksud gua salah gua terus salah. Oke, benar. Fair itu Rigamonti. Setengah lah pokoknya setengah tadi. Skor 2-1 ya. Pertanyaan ketiga. Tepat. Keempat ya. Oke. Siapakah aku? Aku seorang back yang sukses meraih gelar Serie A musim 2000-2001. Aku pria kelahiran Prancis 45 tahun lalu dan pensiun di tanah kelahiranku tahun 2015. Lilian Thuram. Salah, Grega. Bersama partnerku Walter Samuel, AS Roma menjadi salah satu tim dengan putaran terbaik saat itu. Tas. Grega. Oliver Dacourt. Salah. Henry. Terus? Dari AS Roma aku hengkang ke Juventus namun gagal bersinar. Tas. Grega. Jonathan Zebina. Betul. Zebina. Mangen bro. Sampai mikir gua, Roma Prancis siapa ya? Aduh, Udah sama ya? Yang terakhir. Harga diri nih. Yang terakhir ya. Yuk. Siapakah aku? Yang bisa jawab dia menang. Aku seorang striker kelahiran Denmark yang pernah meraih satu gelar Liga Tas. Champions. John Dal Thomason. Betul. Oke, Menang. Dimenangkan oleh Grega dengan skor 3-2. Lanjut. 3 kali bro, Mek. Udah langsung. Tadi Iya, Bisa gimana? bersaing. Ada ini karena lah, pertanyaan Liga Italia. peningkatan dikit. Nah, ini kita akan memprediksi final kompetisi Eropa nih ya. Salah semua prediksi kita bro. Kita di edisi sebelumnya di Iya, episode bener. ke 1000-an kemarin ya. Iya. Itu prediksinya PSG lawan Madrid ya. Gua malah City malah gua. Oh iya, lu City. Iya, Itu nggak ada yang prediksi gua bener. City. Dan akhirnya yang masuk final adalah Real Madrid dan juga Borussia Dortmund. Nih final ya kalau kita ngeliat di atas kertas sebuah final yang sebenarnya bisa dibilang nggak seimbang, bisa dibilang seperti Iya. itu ya, karena Real Madrid dengan sejarahnya ya dia sudah masuk final ke Liga Champions itu 14 kali final bahkan. Dan sementara buat si Dortmund ini adalah baru final ketiga mereka di final Liga Champions. Nah kalau menurut lo layak gak ini disebut final yang gak seimbang lah, karena memang Madrid
rapornya lebih superior di Liga Champions. Ya layak aja lah. Maksud gue walaupun di luar walaupun prediksi kita salah ya, tapi kan ini menunjukkan kalau Dortmund ternyata bisa. Dan ini kan sebenarnya jadi cerita yang bagus sih, cerita yang apa ya, nggak banyak orang expect ya semacam itulah. Tapi kalau Cinderella story gue rasa kurang tepat lah, karena memang Dortmund itu punya kekuatan, dia punya pertahanan yang bagus sih. Betul. Walaupun banyak yang bilang juga waktu lawan PSG tuh Dortmund tuh dianggap beruntung aja karena banyak 30 shot, 4 diantaranya itu kena tiang gawang dan masih keluar sebagai pemenang 1-0 waktu itu lawan PSG di kandang PSG lagi di Parc des Princes. Jadi gue rasa inilah final yang penting buat dua sosok pemain. Satu tuh Jude Bellingham, satu lagi Marco Reus dari dua tim yang berbeda nih. Itu menurut gue sih. Alasannya apa alasannya? Karena Jude Bellingham musim sebelumnya main di Dortmund, bro. Oh ya. Dan buat Marco Reus ini musim terakhir bersama Dortmund dan terakhir kali dia masuk ke Liga Champions, final Liga Champions itu tahun kalau nggak salah 11 tahun lalu deh. Koreksi gue ya kalau nggak salah. Dan itu kalahnya sama Munchen. Oh itu berarti ya pas Dortmund masuk ke final kan? Iya. Iya itu 2013. Itu masih ada Neven Subotic itu kalau nggak salah. Der Klassiker final Liga Champions ya waktu itu ya, kalah 2-1 ya. Masih ada Weidenfeller yang golin Arjen Bowen. Arjen Robben. Yo ya Arjen Bowen. Iya. Di sebelah nggak Madrid itu ya. Tuh bajunya warna kuning tuh Dortmund ya. Ya iya emang kuning mulu. Maksudnya dulu ikonik banget tuh kuningnya. Kuning hitam lah gitu ya. Nah kalau gue sih yang menarik dari suksesan Dortmund ini masuk final Liga Champions, gue waktu itu di hari pas Dortmund mengalahin PSG ya berarti ya di semifinal, gue mantau-mantau Twitter tuh, ada salah satu komentar yang menurut gue sangat menarik. Dia bilang si Jadon Sancho sama Sabitzer nih udah tepat meninggalkan MU yang tim wedding organizer ke tim sepak bola seperti Dortmund katanya. Oh itu dua musim lalu dua orang itu main di MU ya? Iya benar, ya kan? Iya. Tim wedding organizer katanya. Dan ini yang menurut gue luar biasa sih ya. Dan Jadon Sancho bahkan di MU ini cadangan mati loh. Yeah. Jarang main lah, bukan cadangan mati, jarang main loh. Dan bahkan sosok Jadon Sancho ini sampai nggak dipilih oleh Gareth Southgate di Piala Dunia karena memang di MU-nya jarang tampil reguler. Iya betul. Padahal Jadon Sancho ini di Euro waktu itu moncer banget ya kan sama timnas Inggris. Tapi gimana dropnya performa ya si Sancho di MU dan akhirnya justru Sabitzer dan juga si Sancho ini membuktikan saat dia kembali ke Dortmund, khususnya Sancho ya kan. Sancho sebelumnya di Dortmund kan, dia bersama Jude Bellingham waktu itu namanya sangat mencuat ya. Dan akhirnya dibeli MU, tapi di MU-nya nggak perform, akhirnya balik lagi ke Dortmund. Dan hal sama juga Sabitzer ya, musim lalu juga sempat bersama MU ya, saat masih bersama Ralf Rangnick ya waktu itu ya. Ralf Rangnick ya. Iya. Dan ini dua pemain ini bisa membuktikan lah bahwa di Dortmund bisa perform. Dan jika dibilang Dortmund mengejutkan sampai final, gue bilang nggak juga, karena di fase grup Dortmund ini berhasil memuncaki klasmen di grup yang sangat berat banget ya. Ada AC Milan, ada Newcastle dan ada PSG juga kan. Dan saat itu Dortmund berhasil menjadi pemuncak klasmen. Itu menurut gue luar biasa banget sih ya. Di saat orang-orang fokusnya ke PSG sama Milan, Dortmund mungkin muncul ini langsung juara grup dan sampai ke final. Jadi gue rasa nih itulah sepak bola ya. Maksudnya ini soal kolektivitas gitu. Dan Dortmund membuktikan kalau sebuah pertandingan itu tidak ditentukan oleh 1-2 orang tapi secara tim. Begitu bro. Jadi siapa yang menang nih? Madrid atau Dortmund? Gue pengennya Madrid. Madrid ya? Iya. Gua karena lu Madrid, gua Dortmund lah. Karena Madrid ini sih, kalau tadi kita bahas panjang lebar soal Dortmund, Madrid kita ya gimana? Emang itu udah komplit itu tim. Maksudnya ya, dan yang menarik tuh sebenarnya Jose Lu kemarin yang bikin brace, yang akhirnya menentukan. Itu 2012 masih nyari link streaming bro. Dan ini Jose Lu ini pemain yang diragukan juga saat Madrid membelinya kan. Ngapain nih Madrid minjem ya kan. Iya, ngapain nih sih Madrid buat gantiin Benzema kan niatnya. Tapi ternyata dia punya peran juga Jose Lu kan. Kalau nggak salah dia udah bikin 10 gol deh, dan itu adalah 10 gol lebih ya. Dan itu adalah koleksi gol terbanyak dia dalam satu musim, di atas 10 gol. Dia pernah main di Newcastle Stoke itu 2 musim cuman 10 gol aja bro. Jadi gue rasa Jose Lu ini bisa jadi apa ya, kartu truf gitu, jadi super sub lah. Kayak Bang Tammy Abraham sih enggak? Kondisi apa yang bisa membuat Madrid kalah ketika sudah tidak punya alternatif menembus the yellow wall yang Dortmund tuh terkenal banget sih, ada Mats Hummels di situ.
Dan mereka tim-tim Jerman selalu terkenal tangguh ya soal pertahanan sih, nggak cuman Italia aja, teman Jerman juga memang tangguh, dia bulldozer banget di belakang gitu. Bahkan dari ke kipernya juga tangguh. Kita nggak pernah dulu ada berapa, ada 5 dalam satu periode tuh 5 sampai 6 kiper yang layak nembus ke skuad Jerman. Dulu waktu ada Hans-Jörg Butt dan itu berbarengan sama ada Oliver Kahn. Terus ada kipernya Dortmund juga saat itu. Pokoknya banyak banget kiper yang saat itu tangguh di Jerman, dan ini kayaknya ya memang itu adalah tradisi sih. Gua rasa kalau Madrid bakal kecelek atau bakal kalah lagi nih kalau misalkan ya itu udah putus asa mau nembus pertahanan Madrid Madrid ini. Dan satu lagi yang bahaya menurut gue, overconfidence ya. Bener. Overconfidence di mana para pemain Madrid ini melihat Dortmund seperti diremehkan gitu. Yeah. Dan apalagi ada beberapa pemain Madrid yang tanda kutip ya rada-rada tengil juga nih kan, kayak si Vinicius ya kan, yang kadang-kadang dalam beberapa pertandingan seperti terlalu action lah gitu kan. Ngeselin Ya ngeselin ya. Dan ini yang menjadi bahaya, tapi tentu saja di Madrid ini punya Carlo Ancelotti, pelatih yang tentunya udah kawakan lah ya kan, ini pelatih udah nggak bisa diragukan lagi. Dan yang menarik di Ancelotti ini, gue sempat berpikir ini karir pelatih udah habis, karena bahkan sebelum Real Madrid dia cuma ngelatih Everton loh, inget loh ya kan, sempat di Everton dia kan, dia ngebawa James Rodriguez kan. Iya. Dan ini sangat menarik sekali ya bagaimana dia sempat di Everton, dan gue pikir wah ini kayaknya udah habis nih karir pelatih. Tapi akhirnya dia di Real Madrid membuktikan bahwa Ancelotti is Ancelotti, pelatih yang punya jam terbang tinggi, dan meskipun banyak kritik nih pelatih miskin taktik lah segala macam ya kan. Rame banget, tapi dia membuktikan lah bahwa bisa dibilang Madrid di musim ini tidak sebaik Madrid di musim-musim sebelumnya, tapi bagaimana dia meramu timnya dengan minim pemain bintang lah, bahkan bintangnya tidak seperti kalau kita bandingkan dengan Los Galacticos atau zamannya Cristiano Ronaldo, ini bintangnya nggak terlalu banyak sebenarnya ya, tapi Ancelotti berhasil meramunya dengan cukup baik lah. Ya, dan memadukan pemain senior dengan pemain muda sih. Kita tahu kan di sana ada Modric, Kroos juga udah. Toni Kroos sama Modric udah mau aki-aki kan. Tapi ada Roland Tchouameni dikombinasi dengan pemain-pemain muda, jadinya mantap sih. Itulah kehebatan Ancelotti ya. Sekarang kita geser ke final Liga Eropa. Nah ini ada Bayer Leverkusen lawan Atalanta. Ini sebenarnya rada sedih juga sih. Perasaan di briefing nggak ada final Liga Eropa. Lo nggak baca berarti? Oh nggak baca gue ya udah siap. Nggak bagus nih talent kayak gini, nggak bagus nih nggak baca skripnya nih. Oh yang ngambil dulu berarti. Leverkusen. Nah ini pertandingan yang sangat menarik juga ya, dan bahkan Leverkusen 3 pertandingan lagi, mereka punya sisa 3 pertandingan. Dan jika mereka berhasil terhindar dari kekalahan, mereka akan mencetak rekor tim yang tidak pernah terkalahkan di musim ini. Wah luar biasa. Tim yang tidak terkalahkan, tim yang meraih treble tanpa satupun menelan kekalahan. Lebih tepatnya seperti itu. Itu lebih keren lagi tuh. Lebih keren lagi, treble nggak pernah kalah lagi. Itu bakalan sulit terulang lagi sih. Tapi lo harus ingat Atalanta juga bukan tim kacangan bro Mek. Bisa di perjalanannya menuju final mereka mengalahkan Liverpool, ya kan? Dia pelatihnya masih Gasperini nggak sih? Masih. Gianpiero Gasperini kan? Masih Gasperini. Yang ubanan gitu kan? Iya. Dan Atalanta ini tim yang di Serie A pun saat ini mereka ada di posisi kelima ya, sebenarnya nggak ada di zona Liga Champions. Tapi gue yakin lah dengan gaya main Atalanta yang Gasperini juga terkenal. Meskipun asal Italia, dia tidak catenaccio ya, dia memperlihatkan gaya permainan yang beda sendiri bro. Betul, beda sendiri, ada atraktifnya juga menyerang, dan gue yakin Leverkusen bakal kesulitan lah. Dan mungkin Atalanta akan menjadi tim yang bisa menodai keperawanan dari Leverkusen musim ini bro Mek. Iya, banyak Atalanta dalam 3-4 musim terakhir itu sering kehilangan pemain pentingnya. Maksudnya ataupun sekalipun tidak kehilangan itu langsung underperform di musim berikutnya. Contoh lah dulu ada Luis Muriel, terus Dufan Zapata, terus apa lagi gelandangnya tuh yang dari Lekic, siapa ya? Pasalic. Itu juga Pasalic. Dan sekarang ya itu ada saat hilang satu tumbuh 1000 begitu ibarat Bromek. Sekarang udah ada Skamaka, Gianluca Skamaka, dan setiap musim itu kalau gue perhatiin, gue ngeliat gak setiap ini ya, tapi gue ngeliat highlightnya dari yang musim terakhir, musim kemarin sama musim yang sekarang gue perhatiin, gue tarik kesimpulan itu memang gaya mainnya beda banget musim kemarin sama musim ini. Jadi Gasperini ini dia punya keahlian yaitu tidak memaksakan strategi yang sama dengan musim lalu dengan musim yang sekarang. Itulah
Jadinya tidak banyak klub Italia terutama ya yang bisa menebak, oh Atalanta tuh seperti ini, ternyata enggak. Dia tuh selalu mengubah dari yang sebelumnya dia selalu pakai inverted wingback, musim ini udah nggak ada. Jadi seperti itulah, kurang panjang kalau dijelasin, teman yang jelas adalah duel nanti antara Atlanta versus Leverkusen itu bakal berjalan seru dan mungkin menurut gua lebih worth it itu daripada nonton final Liga Champions. Oh betul, lebih seru ya. Lebih seru karena lebih seimbang ya. Yoi. Nah terus terakhir nih kita akan membahas ini yang juga menarik banget nih yang akan ditentukan di akhir pekan ini ya. Ada persaingan antara Manchester City dan juga Arsenal. Dua tim yang sedang bersaing untuk menjadi juara Premier League dan kemungkinan sampai pekan terakhir ya. Ya, dan di pekan terakhir nanti City akan menghadapi West Ham di kandang dan Arsenal juga akan bermain melawan Everton di kandang. Nah, kalau menurut lo siapa nih yang bakal keluar sebagai juara? Apakah Arsenal kena PHP lagi? Arsenal lawannya Everton, bos. Ini lagi gacor nih Everton. Yoi, udah kalau nggak salah 13 apa 14 clean sheet musim ini. Padahal dia tahu sendiri kan, mereka kan poinnya dikurangin tuh gara-gara betul. FFP. Tapi semangat itu selalu ada kan. Dan ini adalah kehadapan dari pelatihnya Sean Dyche yang nggak ada rambutnya itu. Ya, itu Everton juga beberapa kali ini selalu meraih clean sheet dan impresif lah. Udah gitu tidak ada pemainnya yang mengalami cedera untuk saat ini ya. Termasuk Dominic Calvert-Lewin tuh andalan gua tuh di FPL tuh. Gerrard Brandwhite juga lagi on fire juga. Dan diincer sama siapa? Diincer sama MU juga. Sorry ngomongin cedera, ada justru di lini belakang lagi hancur sih karena kalau nggak salah Mikolenko itu nggak bisa main, Peterson juga belum bisa main. Jadi Ashley Young yang biasanya yang ngisi back kiri, back kanan atau sayap kanan, dia bakal mundur jadi back kiri untuk gantiin. Dan ya lu bisa ngebayangin lah Ashley Young duel sama Bukayo Saka kayak apaan sih? Cuman kalaupun tembus nanti bakal ada David Raya lagi, Jordan Pickford. Itu juga timnas ya. Ya, gua kalau mau langsung ke prediksi skor nih, Arsenal di kandang nih, Arsenal lawan Everton. Gua ngerasa kayaknya imbang deh. Imbang ya. Jadi City dong yang juara ya. City ya kalau ngelihat situasi iya sih, gue pengen dan gue juga pengennya Man City yang juara sejujurnya gitu, bro. Gue benci banget sama Arsenal kayaknya. Enggak benci karena dari awal gue udah bikin prediksi Arsenal ke laut aja. Iya. Jadi gue pengennya Man City yang menang. Ya kalau hitungan matematis karena City saat kita syuting ini ya, dia masih punya tabungan satu pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Dan jika City bisa mengalahkan Tottenham Hotspur, dipastikan pertandingan matchday terakhir itu City bahkan ya ini udah tinggal head to head kedua tim ini aja kan, sama-sama menang. Jika sama-sama menang pun City yang akhirnya akan keluar sebagai juara gitu, Bro Mek. Poinnya tinggal Man City? Iya, tinggal Man City. Kalau Spurs City bisa ngalahin Spurs, otomatis City lah yang akan naik ke posisi pertama menuju ke pekan terakhir. Man City kan ketemunya West Ham nih. Yeah. West Ham itu beberapa kali, kalau nggak salah 3 sama yang ini ya, sama yang musim sekarang. Itu jadi penentu ini ya. Pernah sering jadi penentu gitu, tapi selalu gagal. Contohnya waktu itu zaman era Carlos Tevez ya. Bukan maksud gua gini, West Ham itu pas di pertandingan terakhir selalu menentukan nasib tim lain. Ini pernah terjadi saat West Ham ketemu sama Man City, ketemu Liverpool kalau nggak salah 2000. Gua masih kuliah itu, Bro Mek tuh. Dan itu West Ham harus bisa menang supaya si Man City itu kandas. Tapi ternyata ya sama-sama juga gagal gitu. Dan ini kejadian lagi berkali-kali. Kondisinya mirip serupa lah gitu. Dan ngelihat kayak gini kayaknya ya tadi gue bilang, Bro, Man City kayaknya yang bakal keluar sebagai pemenang. Jadi untuk mendukung Arsenal siap-siap untuk kecewa lagi. Nah, kita sekarang udah masuk ke ini ya, segmen terakhir nih. Fase akhir di musim 2023-2024. Ini kita ada pertanyaan cepat nih, ya kan? 3 tim paling boncos dan 3 tim paling gacor. Menurut lu dulu lah, yang 3 tim paling boncos siapa aja? Paling boncos Ajax musim ini kan? Iya, terus Burnley. Iya, sama MU. Iya. Kalau yang paling gacor? Paling gacor Aston Villa, Bolonya Atalanta ya. Salah. Bayer Leverkusen,
Bolonya sama Aston Villa. Aston Villa. Ya. Kalau gua yang paling boncos pertama Bayern Munchen sih. Dia di di Bundesliga aja kalah sama Dortmund. Wah itu sama Leverkusen tuh sebuah noda yang akan selalu dikenang tuh ya kan. Bayern Munchen, MU sama Napoli lah yang paling boncos. Kalau paling gacor di posisi pertama gua pilih Dortmund lah. Dortmund, terus Bolonya ya, kejutan bisa tembus Liga Champion, sama Aston Villa sih bener. Karena Aston Villa juga berperan dalam menentukan persaingan juara Liga Inggris kan. Mereka mengalahkan Arsenal ya di pekan keberapa tuh ya, Bromek ya, kalah 2-0 kan Arsenal kan. Itu dia. Oke, sahabatbola.com, berakhir sudah pembicaraan kita. Kita akan kembali di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Gue Henry Wibowo. Gue Grega. Jangan lupa nonton Liga Inggris hanya di video aplikasi dan di web juga bisa ya Bro Mek ya. Bisa. Berhenti nonton bajakan. Jangan lupa nonton Roaring Night.